Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali bersama dalam ibadah online bersama sahabat Allah. Dan dimanapun jemaat Tuhan berada hari ini, mari kita satu dalam hadirat Tuhan untuk datang menyembah Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Kita mau meninggikan namanya, karena dalam setiap musim kehidupan kita, kebaikannya tidak pernah berubah. Amin. Yesus Tuhan, dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya Kau Yesus. Oh, Kau yang setia di hidup kami. Mari naikkan pujian bagi nama Tuhan. Mari katakan, Kau Allah yang setia, yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus.
Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Mari kau sembah Tuhan. Betapa kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu di hidup kami. Yesus, dengan apa akan kami balas Bapa kebaikan-Mu? Hanya pujian Bapa yang kami berikan dalam hadirat-Mu. Katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Ajar kami untuk terus bersyukur Bapa dalam setiap kondisi yang kami alami Tuhan. Apapun situasi kami Bapa, kami tetap ingin berpegang teguh pada janji-Mu Yesus, bahwa Kau yang akan memberi kelepasan Tuhan, kebebasan dan bahkan kemenangan Bapa di dalam hidup kami Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Kami bersuka cita Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap Bapa untuk menaikkan segala pujian kami Bapa. Kami sambut berkat dan mukjizat-Mu pada hari ini Yesus. Semua kita dimanapun berada yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Tetap bersorak-sorai di dalam kemuliaan namanya, bahwa Dia yang memenangkan setiap permasalahan hidup kita. Amin. Naikkan pujian bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yeah, 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 yeah. Katakan
satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, amin. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, amin. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Shalalalalale. Haleluya. Haleluya, beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Baik saudara, kita terus menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Tetap yakin dan percaya bahwa Dialah gunung batu kita, Yesus tempat perlindungan kita, menara keselamatan kita. Amin. Naikkan pujian, Tuhanlah pelindungmu. Yeah. Yeah. Katakan di badai topan dunia, di badai topan dunia, Tuhan mulai pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhan mulai pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Baik siang malam, terang dan gelap, Tuhan mulai pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhan mulai pelindungmu. Oh ya, Yesus gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhan mulai pelindungmu. Amin. Penaunganmu tetap tentram, Tuhan mulai pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Pelindung yang tetap teguh. Pelindung yang tetap teguh. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yes, amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Bapa di dalam hadirat-Mu Bapa, atas puji-pujian yang telah kami naikkan Bapa di hadapan-Mu Yesus. Bapa di surga, hari ini Tuhan kami ingin mempersiapkan hati kami Bapa, bahkan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus untuk terus percaya Bapa, apapun situasi yang kami alami di setiap pergumulan kami Bapa, kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau melihat Bapa, dan Engkau ada Bapa bersama dengan kami.
dalam situasi yang kami alami. Haleluya. Mari kau naikkan pujian, Tuhan ada dan melihat. Katakan sungguh Tuhanlah jawaban. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara, Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Yesus Tuhan, katakan sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara, amin, dan kubu pertahanan di saat
Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang hari ini kita dapat belajar kembali dengan bersama-sama. Oleh karena itu saya rindu membawa kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Namun sebelum kita lebih jauh belajar tentang bagian firman Tuhan ini, mari kita mendahulunya dengan kita berdoa. Mari berdoa bersama. Bapa yang baik, kami berterima kasih oleh karena Engkau telah pelihara kami dalam satu pekan yang telah kami lewati. Kami tahu bahwa hidup kami kadang-kadang menemui masa-masa yang sukar, tetapi hari ini dengan berhimpunnya kami di hadirat Tuhan, membuktikan bahwa Tuhan telah menunjukkan segala kasih setia-Mu. Oleh karena itu kami memuji Engkau, karena Tuhan luar biasa baik pelihara hidup kami. Karena itu kami menyediakan hati kami untuk ditaburi lagi dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus memberikan pengertian bagi setiap kami yang mendengar, agar apapun yang Tuhan mau sampaikan bagi kami menangkapnya dengan hati terbuka, setiap kami diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Ketika Dasar-Dasar Hendak Dihancurkan. Ketika dasar-dasar hendak dihancurkan. Dalam ayat yang ketiga, dalam Mazmur pasal yang ke-11, memberikan kepada kita sebuah penggambaran yang begitu luar biasa bagaimana Daud mengalami situasi-situasi yang begitu sukar dalam hidupnya. Ayat yang ketiga saya membacakan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat orang benar itu? Sebuah pertanyaan retorika yang penting untuk kita renungkan bersama. Daud berkata, ketika dasar-dasar dihancurkan, apakah yang bisa dilakukan oleh orang benar atau orang percaya? Teks ini merupakan sebuah pengalaman yang begitu penting bagaimana Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Dia melihat segala situasi yang menghantam hidupnya, bertubi-tubi dari tahun ke tahun, mencoba untuk menggoncangkan dan menghancurkan dasar-dasar yang ia punyai. Tetapi Alkitab juga memberitahukan kepada kita bagaimana dia keluar dari masa-masa yang sukar itu. Oleh karena itu hari ini saya ingin membawa kita bersama-sama merenungi bagian firman Tuhan ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita punya pengalaman tertentu, misalnya memulai sesuatu, merintis sesuatu, seperti pekerjaan, seperti keluarga, seperti pelayanan, atau apapun. Mungkin kita yang sedang studi, kita sedang membangun sesuatu yang penting bagi masa depan kita. Tetapi berjalannya waktu, mungkin kita melihat apa yang kita impikan bukannya semakin membaik, tetapi justru semakin menurun. Ada keretakan-keretakan di dalam sesuatu yang kita bangun. Dan mungkin sekarang keadaannya rusak. Oleh karena itu kebenaran ini begitu penting untuk kita simak bersama-sama. Karena Daud berkata, ketika dasar-dasar kita dihancurkan, apakah yang sepatutnya dikerjakan oleh orang benar? Pertanyaan ini akan kita jawab dari pengalaman Daud melalui Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Oleh karena itu, mari buka hati kita semua dan biarkan firman Tuhan ini tinggal diam di dalam hidup kita dan memberikan jalan keluar yang kita butuhkan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu akan menyimaknya secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-11. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia.
Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Ayat yang ketujuh. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus dilakukan oleh orang benar atau orang percaya ketika dasar-dasar mereka hendak dihancurkan? Ada 3 jawaban yang akan kita pelajari dari pengalaman hidup Daud, dan kiranya pengalaman Daud ini menginspirasi kita semua untuk kita dapat menempuh jalan tersebut dan kita dapat melihat pertolongan Tuhan. Yang pertama dinyatakan di dalam ayat yang ke-1. Cara pertama, Daud berkata, "Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung?" Yang pertama, putuskanlah berlindung kepada Tuhan. Putuskanlah berlindung kepada Tuhan. Ketika dasar-dasar kita hendak dihancurkan, Daud memberikan kepada kita sebuah jalan keluar yang begitu penting, yaitu putuskanlah berlindung kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, keputusan kita menentukan hidup kita. Memang ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang buruk dalam hidup kita, tetapi keputusan kita menentukan. Kalau kita memiliki keputusan yang benar di tengah situasi yang buruk, maka kita akan melihat hidup kita akan semakin maju. Tetapi kalau kita mengambil keputusan yang buruk di tengah situasi buruk, maka keadaan kita akan semakin memburuk. Keputusan itu penting sekali dan ia menentukan masa depan kita. Tetapi tidak semua keputusan itu adalah keputusan yang memberikan dampak dalam hidup kita. Khususnya dampak yang memberikan kemajuan. Kita semua pasti punya pengalaman bagaimana kita memutuskan sesuatu dan kita tahu belakangan bahwa keputusan kita keliru. Oleh karena itu, salah satu keputusan terbaik yang harus kita lakukan ketika dasar-dasar hidup kita hendak dihancurkan adalah putuskan berlindung kepada Tuhan. Apa artinya berlindung kepada Tuhan? Berlindung kepada Tuhan berarti kita membangun pagar sekitar hidup kita, yaitu pagar pertolongan Tuhan. Menjadikan Tuhan proteksi utama yang memproteksi hidup kita, melindungi hidup kita dari berbagai hal buruk. Dan oleh karena itu berlindung berarti kita mengandalkan Tuhan untuk protek pada waktu kita masuk, pada waktu kita keluar, baik pikiran kita, baik hati kita, baik rumah tangga kita, baik apapun yang kita lakukan. Itu berarti meminta Tuhan melindungi kita. Dengan kata lain, kita mengharapkan, kita menyandarkan seluruh hidup kita hanya kepada perlindungan Allah. Ada begitu banyak orang yang berlindung kepada hal-hal yang bukan Tuhan. Ada orang berlindung dengan deposito, ada orang berlindung dengan keuangan, ada orang berlindung dengan reputasi, dengan pengalaman, dan sejenisnya. Semua itu tidak bisa kita jadikan sebagai perlindungan yang teguh, karena semua itu adalah semu. Mereka begitu temporary sifatnya. Sekarang ada dan besok mungkin tidak bisa diandalkan kembali. Ada orang yang memberikan usulan kepada Daud. Usulan mereka adalah, biarlah hendaknya kamu terbang ke gunung seperti burung. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengusulkan dengan niat baik. Maksud mereka adalah supaya Daud melarikan diri, dia menyelamatkan dirinya, pergi ke tempat-tempat yang bisa jauh lebih aman. Ini adalah usul yang baik, karena mungkin mereka peduli terhadap keadaan Daud. Tetapi Daud berkata, daripada dia memilih untuk melarikan diri dari sesuatu, dia memilih untuk berlindung kepada Allah, karena dia tahu perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang jauh lebih permanen. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang engkau alami dan hadapi hari-hari ini? Kemana engkau memperoleh perlindungan ketika sesuatu hendak menghantam hidupmu? Menghantam keluargamu, kesehatanmu, keuanganmu,
apapun yang mungkin penting yang Anda punya yang hari ini. Daud memberikan kepada kita pengalaman yang bisa kita tempuh, yaitu memutuskan untuk berlindung kepada Allah. Memutuskan untuk berlindung kepada Allah adalah jalan keluar yang pertama. Ketika dasar kita hendak dihancurkan, sesuatu yang kita bangun, sesuatu yang begitu penting, hal pertama adalah berlari untuk berlindung kepada Tuhan. Itulah keputusan terbaik. Yang kedua terdapat di dalam ayat yang keempat. Di dalam ayat yang keempat berkata, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Kalau yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika dasar kita hendak dihancurkan? Yang pertama tadi adalah putuskan berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, pusatkan perhatian kepada Tuhan. Yang pertama putuskan, yang kedua pusatkan. Pusatkan perhatian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Daud memberikan 3 penggambaran yang luar biasa tentang Tuhan di dalam ayat yang keempat. Ketika dia memandang Tuhan, dia memusatkan perhatian fokus hidupnya kepada Tuhan dan bukan kepada persoalan, maka sesuatu terjadi di dalam hatinya. Ada kekuatan yang muncul, ada penghiburan yang dia alami, bahkan ada hikmat yang dapat ia lihat mengalir dari Tuhan yang memberikan ia kemampuan untuk melewati masa-masa sukar itu. Perhatikan, Daud berkata, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Apa artinya dia berkata Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus? Frase ini menekankan mengenai pengalaman pribadi bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya yang kudus di bait Allah. Itu berbicara mengenai pengalaman personal, menyembah, memuji Tuhan, di mana dia mengalami hadirat Allah. Ketika hadirat Allah turun dan memenuhi hidupnya, di situ Daud merasa bahwa kekuatan yang dia alami di dalam Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan persoalan yang sehari-hari dia alami. Kehadiran Tuhan mengenyahkan segala sesuatu yang mungkin hari-hari ini sedang timpa hidupnya. Yang kedua, dia berkata, Tuhan taktanya di surga. Apa artinya? Tuhan taktanya di surga menekankan mengenai kedaulatan, otoritas Tuhan. Takhta berbicara mengenai kekuasaan Allah. Dia sedang memegang kendali atas hidup Daud dan seluruh persoalan yang sedang ia alami. Menekankan mengenai bagaimana kekuasaan Tuhan di surga dan di bumi. Memikirkan ini semua memberikan Daud kepastian dan ketenangan hidup bahwa ketika datang hal-hal menghancurkan dasar-dasar hidupnya, ia tidak perlu takut karena dia melihat Allah yang bertakhta di surga dan di bumi, memegang segala kendali atas hidupnya dan masalahnya. Ia tidak pernah tergoncang dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu Daud secure di dalam Tuhan. Dia aman, dia bisa berdiri teguh. Yang ketiga, dia berkata, Tuhan sorot matanya mengamat-amati. Dia menguji anak-anak manusia. Berbicara mengenai kemahatauan Tuhan. Dari surga, dari takhta kemuliaan, dia melihat anak-anak manusia. Dia memperhatikan detail hidup mereka dalam kemahakuasaan Tuhan yang menembus segala sesuatu yang tersembunyi. Di hadapan Allah, semuanya terlihat begitu gamblang. Apa arti ini semua bagi Daud? Bagi Daud, ini semua berarti Allah dapat diandalkan dalam berbagai keadaan. Itu berarti bahwa dia perlu memusatkan hidupnya kepada Allah yang memegang segala kendali. Dan kalau Allah yang demikian mengagumkan itu memberikan ia kepastian, kekuatan, dan hikmat, tidak ada satupun lagi kuasa di dalam dunia ini yang dapat menghancurkan hidupnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pusatkan perhatian kita kepada Allah. Kalau kita mengenal Tuhan melalui pengalaman hidup kita, mengenal Allah dengan baik, mengenal Allah dengan benar, maka hidup kita
tidak akan dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Doa saya supaya hari-hari ini kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan dan bukan kepada hal yang lain. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan ketika dasar kita hendak dihancurkan? Yang terakhir, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh berkata demikian. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang angin yang menghancurkan. Itulah isi piala mereka. Yang ketiga, yang terakhir yang saya pelajari adalah pulangkan pembalasan kepada Tuhan. Yang pertama, pusatkan perlindungan, putuskan berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, pusatkan perhatian kepada Tuhan. Yang ketiga, pulangkan pembalasan kepada Tuhan. Latar belakang ini kita bisa lihat di dalam kitab-kitab 1 dan 2 Samuel. Bagaimana Daud memiliki musuh yang begitu banyak. Dan ada 3 jenis musuh yang ia punyai di sepanjang hidupnya. Yang pertama, dia punya musuh orang terdekat, yaitu Absalom dan semua kelompoknya yang memusuhi ayahnya sendiri. Yang kedua adalah pimpinannya sendiri, yaitu Saul. Seorang raja yang bukannya mengayomi para rakyat, tetapi justru menghancurkan orang seperti Daud yang punya potensi luar biasa dan diurapi oleh Tuhan. Yang lain adalah bangsa-bangsa yang ada di sekitar orang Israel, seperti bangsa Filistin, orang Amon, dan sekutu-sekutu yang lain. Alkitab mencatat kepada kita bahwa Daud memiliki musuh yang luar biasa, yang mereka datang dan pergi dari tahun ke tahun. Kehidupan Daud bukanlah kehidupan yang begitu enak seperti yang kita bayangkan. Di sepanjang hidupnya, dia keluar masuk dari satu kota ke kota yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain, karena dia hendak menghadapi musuh-musuh yang luar biasa. Tetapi satu hal yang luar biasa yang Daud punyai dan kita semua harus pelajari adalah di tengah-tengah permusuhan yang luar biasa, dia memelihara untuk hatinya tetap kudus. Dia tidak menyimpan kemarahan, dia tidak menyimpan hati yang pahit, dia tidak menyimpan pembalasan. Dia tahu bahwa dikecewakan itu sesuatu yang begitu menyakitkan. Bagaimana anaknya, bagaimana mitra pelayanannya, bagaimana orang-orang di sekitarnya memusuhi dia. Itu bukan masa yang mudah, tetapi yang luar biasa. Dia tidak melakukan pembalasan terhadap siapapun, tapi justru dia memulangkan pembalasan itu. Dia menaruh pembalasan itu kepada Allah yang memiliki hak untuk melakukan pembalasan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dia berkata dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, sebab Tuhan adalah adil. Siapa yang hari-hari ini mengecewakan hidup saudara? Siapa yang mengkhianati saudara? Berapa banyak mereka melupakan Anda dalam hidupnya? Mungkin hari-hari ini kita tergoda untuk pahit, kita tergoda untuk membalas, tapi mari bersikap seperti Daud. Daud berkata, Allah menghujani orang-orang fasik dengan arang api. Dan dia melihat bahwa isi piala mereka adalah belerang yang menghanguskan. Dia memulangkan segala pembalasan kepada Allah dan membiarkan Allah menaruh keadilannya di atas kehidupan para musuh-musuhnya. Doa saya, ketika banyak orang mungkin ada banyak persoalan, ada banyak kuasa kegelapan hendak menghancurkan dasar-dasar hidup Anda, saya berdoa, kiranya pengalaman Daud menolong kita untuk lepas dan menghadapi itu semua dengan berkemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, pada hari Minggu ini, saya rindu berdoa bagi kita, apapun keadaanmu, mari pandang wajahmu kepada Allah yang tahtanya di surga, dan dari sana dia memegang seluruh kendali alam semesta termasuk hidupku dan hidupmu dan semua persoalan kita. Biarkanlah kiranya 3 pengalaman Daud ini menjadi solusi dalam hidup kita yang memberikan kepada kita penghiburan. Dan apapun yang kita alami dalam 1 pekan ke depan, ingat baik, ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, putuskan berlindung kepada Allah. Yang kedua, pusatkan perhatian kita kepada Allah. Yang terakhir, pulangkan pembalasan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati.
Mari berdoa bersama. Bapa yang baik, kami berterima kasih oleh karena Engkau menghibur kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya pengalaman Daud memberikan inspirasi bagi setiap kami untuk kami mengambil langkah seperti yang ia tempuh. Kami berdoa supaya pengertian daripada Roh Kudus-Mu memampukan kami semua untuk memahami maksud-maksud Allah di dalam firman Tuhan ini bagi hidup kami masing-masing. Diberkatilah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka alami hari ini. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan mereka alami sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.